Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi kita di section terakhir ya, di skill terakhir di listening ya. Harusnya ini kan jadi yang pertama kalau di urutan TOEFL test. Ini saja kita bikin ini yang terakhir karena ini berhubungannya sama audio ya. Jadi si teksnya itu nggak terlihat, intinya gitu ya. Jadi nanti teman-teman di soal itu hanya akan dihadapkan dengan pilihan gandanya saja. Nah, untuk itu let's start our class today by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, tadi sekilas udah ada review ya, review singkat-singkat. Kalau teman-teman di section listening itu teman-teman gak akan nemu soal, bahkan soalnya aja disebutin nanti sama si narator kayak gitu ya. Nah, yang teman-teman dapat di section 3 itu tidak lain dan tidak bukan ya, the one and only itu hanya pilihan gandanya saja. Jadi nanti ada yang ada di layar teman-teman itu cuma ada A, B, C atau D, itu aja. Nanti si teksnya itu dibacakan dan si soalnya pun dibacakan. Nah, kita mulai dari ini dulu teman-teman ya, dari part C dulu ya, karena di listening itu ya listening ya teman-teman, bukan listening ya, T-nya itu di silent, listening. Apa sih namanya tadi, di listening itu ada 3 section ya, ada 3 part atau 3 section ya teman-teman ya. Yang pertama part A, yang kedua part B, dan yang ketiga part C. Nah, apa sih bedanya part A, B, and C? Nah, nanti kita bahas. Nah, sedangkan kita bahas dulu sekarang yang part C ya. Kita pakai yang kita pilih ini yang buat pertemuan kita yang pertama, karena di part C ini cukup triknya, caranya, skillnya itu sangat mendekati dengan cara jawab atau teknik menjawab pada reading yang kemarin ya, karena kemarin kita baru reading, jadi kayaknya bagus nih kalau langsung ke C ya, karena kalau udah teman-teman mengerti dan menguasai part C, insya Allah part A sama part B itu jauh lebih mudah banget kayak gitu ya. Jadi kita ke part C dulu. Oh iya teman-teman, di part C itu ya, lupa, di part C itu bedanya sama yang lain itu di sini adalah monolog ya. Monolog itu berarti yang ngomong sendirian, satu orang, atau lecturing biasanya ya, kayak gitu ya. Jadi sendirian aja ngomong berapa paragraf gitu, diomongin sama sendirian kayak gitu. Terus nanti setelah satu paragraf dua paragraf diobrolin sama dia sendirian kayak gitu, barulah diikuti dengan pertanyaan-pertanyaan sekaligus. Misalnya part C yang talk one ya, yang percakapan, dialog, monolog yang pertama itu menjawab 5 pertanyaan. Jadi satu paragraf atau 2 paragraf di monologkan gitu ya, diucapkan, soalnya langsung datang berurutan. Jadi teman-teman tinggal klik kayak gitu ya. Jadi ya cukup tricky juga ya, nanti gimana sih cara jawabnya, sedangkan kan kita belum tentu inget ya yang tadi diobrolin sama si narator, itu belum tentu inget. Nah kayak gitu ya, karena 1-2 paragraf, bayangin misalnya gitu. Sedangkan pertanyaannya nggak berebet, langsung 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama langsung jawab, pertanyaan kedua langsung jawab, 3 dan seterusnya langsung jawab. Kayak gitu ya. Kita langsung ke skillnya kayak gitu. Kalau gitu. Nah, yang pertama teman-teman ya, sebetulnya skillnya ada beberapa lah ya, ada banyak, masih terhitung. Nah, ini saja ini yang skill-skill ini yang sering banyak muncul di soal, yang sering banyak dipakai di soal, dan teman-teman bisa aplikasikan nanti ketika tes ya. Nah, yang pertama itu anticipate the questions. Nah, seperti yang sebelumnya saya bilang, kalau nanti teman-teman hanya akan dihadapkan dengan pilihan gandanya saja. Di sini juga sama ya. Kita contoh di sini. For 3 weeks,
for for 3 days, for 3 months, and for 3 hours, kayak gitu ya. Ini hanya pilihannya saja. Nah, karena ini pilihannya saja, teman-teman diminta untuk melatih mengantisipasi pertanyaannya. Kira-kira kalau jawabannya kayak gini, ya teman-teman, selama 3 hari, selama 3 minggu maksudnya, selama 3 hari, yang B, yang C selama 3 bulan, dan yang D selama 3 jam. Kira-kira pertanyaan yang paling cocok untuk pilihan-pilihan ganda ini apa? Kayak gitu kan? Nah, kira-kira apa? Antisipasi dulu sebelumnya, teman-teman. Sama kayak reading skill kemarin, teman-teman lihat dulu pada soal. Karena ini nggak ada soalnya ya, berarti yang ada di sini cuma pilihan gandanya saya. Dalam konteks ini teman-teman lihat terlebih dahulu pilihan gandanya. Nah, setelah dilihat gitu ya, dianalisa kira-kira pertanyaannya akan seperti apa sih kalau jawabannya tentang misalnya selama 3 minggu, selama 3 hari, selama 3 bulan, selama 3 jam. Kira-kira pertanyaannya yang akan muncul nanti itu apa sih, kan kayak gitu. Nah, teman-teman, ini pertanyaannya yang paling tepat untuk pilihan ganda A, B, C atau D ini itu adalah how long does bla 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 last, misalnya kayak gitu ya. Seberapa lama sesuatu atau something itu bertahan gitu ya, misalnya kayak gitu. Pokoknya how long, kalau ada kayak gini, for 3 weeks, berarti kan untuk 3 minggu misalnya, untuk 3 bulan, untuk 3 jam, untuk berapa lama, kan berarti pertanyaannya kayak gitu ya teman-teman ya. Kira-kira bisa dipahami ya, kita cepat aja. Nah, teman-teman, sekarang coba teman-teman cek ini pilihan ganda ini, kira-kira soal yang paling tepat itu apa? In Hawaii, in United States, along the ring of fire, within the ring of fire. Di Hawaii, di US ya, terus di along, sepanjang itu ya, sepanjang ring of fire. Apa sih namanya ring of fire? Itu berarti lingkaran api ya, lingkaran api. Dan within ring of fire, di dalam ring of fire, di lingkungan ruang lingkup ring of fire. Nah, kira-kira pertanyaan yang nanti akan datang kalau pilihan gandanya ini itu apa sih, kayak gitu ya. Kira-kira apa? Ya, betul sekali, ini yang paling tepat karena ada di ini kemungkinan ya, ini adalah where di mana. Mantap ya, tulisan ini kebaca. Ini where, yang paling tepatnya itu where, di mana, di Hawaii kah, di US kah, di sepanjang ring of fire kah, atau di ruang lingkup ring of fire kah, kayak gitu ya, kayak gitu. Next. Nah, kalau misalnya jawabannya kayak gini, kira-kira apa sih, kayak gitu ya, pertanyaan yang paling cocok, kayak gitu, mengantisipasi pertanyaannya. Karena kalau teman-teman udah bisa nih, udah bisa menebak ya, kira-kira pertanyaannya yang akan datang tuh ini, teman-teman bisa langsung nandaan gitu ya, bisa langsung nyiriin, oh kayaknya yang nomor 1 nanti akan tentang waktu gitu ya. Teman-teman tinggal fokus aja ke audionya, kira-kira yang ngobrolin tentang waktu tuh di mana, misalnya kayak gitu ya. Nah, ini gampang banget. Dari konteks ini teman-teman tinggal coba tebak kira-kira pertanyaan yang akan datang selanjutnya itu apa. Nah, di sini ada what caused the ring of fire, apa yang menyebabkan apa sih namanya, cincin api ya, ya pokoknya yang ring of fire tuh kayak Indonesia katanya yang satu negara itu dikelilingi oleh gunung-gunung api yang aktif gitu ya, bahkan ini cangkupannya bisa dunia ya, dan paling banyak itu di Indonesia ternyata ya.
gunung-gunung apinya itu dari Indonesia. Nah, berikutnya the volcanoes of Ring of Fire, gunung api dari Ring of Fire, berapi. Terus gunung api Hawaii, dan berikutnya different types of volcanoes, macam-macam atau perbedaan dari gunung api ya, kayak gitu. Kira-kira apa pertanyaan yang akan muncul kalau jawabannya kayak gini? Nah, ini kayak gini biasanya nanyain what ya, dan itu mungkin di sini karena di sini umum banyak pilihannya, kayaknya ini what is the topic ya, biasanya nanyain topik apa. Oke. Jadi seperti itu. Nanya when, nah ini when berarti kan on Sunday, Monday misalnya kayak gitu. Terus on August atau on September, on July, June misalnya kayak gitu. Nah, teman-teman itu bisa teman-teman jawab dengan when misalnya kayak gitu, dan seterusnya. Oke, kita next. Nah, skill yang kedua itu teman-teman coba latih ya untuk draw conclusion about who, what, when, where. Nah, teman-teman sama kayak tadi ya, sambungan kayak tadi. Teman-teman diminta untuk mengantisipasi ya, sambungan dari tadi, lanjutan dari yang tadi, ketika si naratornya itu si ngomong ya, karena ini monolog, jadi bukan conversation dua orang, ini cuma satu orang. Nah, teman-teman bisa langsung menerapkan pertanyaan yang 5W1H ya. Nah, kalau di sini kita pilih 4 aja karena why itu jarang misalnya kayak gitu ya. Kalau di sini kita ambil 4 aja lah contohnya kayak gitu ya. Why juga boleh diaplikasikan. Nah, draw conclusion about who, what, when, where. Nah, teman-teman pas si itunya naratornya ngomong, teman-teman langsung analisa who. Berarti who-nya siapa nih kira-kira di monolog itu, who-nya siapa, when-nya kapan nih, berarti kapan nih kira-kira di monolog itu kejadiannya berlangsung misalnya. Terus setelah kejadiannya berlangsung, oh kira-kira di mana ya si tempatnya itu, apa sih pembicaraannya itu di berlangsung gitu ya, kira-kira di mana. Terus kira-kira ini pembicaraan itu, monolog ini itu ngomongin apa sih misalnya kayak gitu. Nah, berarti teman-teman bisa langsung mengaplikasikan 5W1H ini ya, pertanyaan mendasar tentang satu topik atau satu wacana ini, teman-teman bisa langsung aplikasikan. Kita coba ke next ya. Nah, misalnya kayak gini, saya akan monolog ya, saya akan bermonolog. Nanti coba teman-teman analisa pakai yang tadi ya, 5W1H itu ya, atau whom, who, what, where, when, dan tadi ya pokoknya yang sebelumnya ya, lupa lagi sih jadinya. Nah, coba analisa. Saya pelan-pelan ya, sengaja nggak pakai audio aslinya supaya teman-teman terbiasa aja dan bisa mengikuti step by stepnya. Oke, ini mungkin akan jauh lebih buruk daripada audio aslinya ya teman-teman ya, karena yang audio asli kan native ya. Saya juga native bahasa Indonesia tapi. Oke, kita mulai. Listen to the beginning of talk and try to imagine the situation. Welcome to Biology 101. I'm Professor Martin, and this is your laboratory assistant, Peter Smith. This course meets twice a week for lecture and once a week for laboratory assignments. Oke, saya ulang ya teman-teman. Coba tanyakan beberapa hal tadi ketika saya ngomong, teman-teman tanyakan dalam hati ya.
supaya nanti teman-teman teraplikasikan di soalnya. Welcome to Biology 101. I'm Professor Martin, and this is your laboratory assistant, Peter Smith. This course meets twice a week for lecture and once a week for laboratory assignments. Oke. Nah, kira-kira apa pertanyaannya? Nah, kira-kira siapa yang tadi ngomong? Kayak gitu ya. Di mana talk pembicaraan tadi berlangsung? Kira-kira di mana? Terus kapan pembicaraan itu terjadi? Terus what is the course being discussed? Topik apa sih yang lagi dibicarakan? Kita ulang ya. Nah, welcome to Biology 101. I'm Professor Martin. Nah, di situ udah ada clue kan? I'm Professor Martin. Berarti ini harusnya dari awal teman-teman udah bisa menjawab pertanyaan who is probably talking. Ya, siapa yang ngomong? Ya, seorang Profesor Martin yang ngomong. And this is your laboratory assistant, Peter Smith. Oke, kira-kira di mana sih percakapan ini berlangsung? Kejawab nggak? Peter Smith, kita langsung lanjut dulu ya. This course meets twice a week for lecture. When does the talk probably take place? When? Kapan? Kapan ya? Kapan kira-kira? Percakapan kayak gini tuh biasanya ada kapan? Kapan adanya? Ini di perkenalan ya teman-teman ya. Kan ini perkenalannya, I'm Professor Martin and this is your laboratory assistant Peter Smith. Ini kan mengenalin, kemungkinan besar ini terjadi ketika pertemuan pertama dan ya pertemuan pertama misalnya ya, di pertemuan pertama mengenalin silabus biasanya kalau di kampus tuh ya. What course is being discussed? Kira-kira ngomongin apa kayak gitu ya. Nah, di sini ini udah langsung ngejawab harusnya dari talk tadi, dari monolog tadi teman-teman, Profesor Martin lah yang ngomong. Terus ini di mana kira-kira? Ya ini di biologi class ya, karena tadi dia dikenalan juga. This is Biology 101. On the first day, bener kan? Karena tadi perkenalan. Nah, kira-kira jurusan apa atau mata kuliah apa, pelajaran apa? Ya ini pelajaran Biology 101 kayak gitu. Mudah-mudahan dapat pahami ya teman-teman. Kita next ke skill 3. Nah, di skill 3 ini sama persis sama kayak kemarin reading, hanya saja kalau reading kita yang baca, kalau listening kita tinggal dengerin, karena yang bacain teksnya itu adalah narator. Nah kayak gitu ya teman-teman ya. Nah nanti jadinya teman-teman ya, jadinya di section 3 tuh kayak gini. Ini semua dibacain. Ini tuh pendeknya, versi pendeknya teman-teman. Sebetulnya bisa lebih panjang. Terus tiba-tiba langsung aja ada kayak gini. Ini udah ada dari awal. Ini dibacain, ini udah tersedia sebelumnya. Gitu terus si soalnya tuh dibacain berurutan. Kapan kejadian terjadi? Kita punya waktu 2 detik kalau nggak salah. Tek gitu ya. Kita cuma tinggal klik doang. Di mana kejadian itu terjadi? Tiba-tiba ditanya lagi kayak gitu. Siapa yang tadi ngomong? Kayak gitu. Itu semuanya langsung berurutan tek kayak gitu ya. Nah, teman-teman, cara jawabnya tadi ya, selain teman-teman lihat dulu soal, mengantisipasi kira-kira pertanyaannya apa gitu ya. Dan teman-teman pas si audionya ini ngomong lanjut gitu ya, lagi mengucapkan, teman-teman langsung aja tanyakan tentang when, where, what, why dan lain-lainnya yang tadi 5W1H.
kayak gitu ya, langsung tanyakan pas ngomong ini nih, welcome to biology, berarti ini di kelas biologi. Jadi kalau di kelas biologi kira-kira pertanyaan yang paling cocok untuk apa? Where misalnya. Terus cocokkan sama ini nih, karena gini teman-teman ya, sama kayak reading, listen for the answer for answer in order. Jawaban ini, semua jawaban si pilihan ganda ini semuanya itu berurutan. Soal 1 sampai 3 itu berurutan. Jawabannya atau clue-nya itu berurutan. Sama kayak reading kemarin. Contoh ya, kita cek di sini. Di sini kan during biology laboratory session. Terus in biology study group dan lain-lain. Kira-kira ini kapan ya, mungkin ya, on the first day ya, berarti kapan ini bisa difikskan dari jawabannya, dari pilihan ganda ini kita bisa fiksasi gitu, kita bisa pastikan kalau ini nanya kapan. Nah teman-teman, kalau kapan berarti jawaban yang paling tepat kapan tuh ya ini ya, Profesor Martin, and this is your laboratory assistant Peter Smith. Nah dari sini kita bisa simpulkan ya, ini implied ya teman-teman ya, clue-nya ada, cuma tidak ditanyakan secara eksplisit kayak gitu ya. Kalau di reading ini yang skill implied. Kalau teman-teman lupa lagi, teman-teman bisa tonton lagi ya yang skill cara jawab reading kayak gitu ya. Nah di sini kapan, kira-kira kalau orang kenalan itu ya orang pertama kali ketemu kan, nah berarti kemungkinan besar jawabannya itu C. Nah jadi pas omongannya itu berlangsung, si audionya jalan, teman-teman langsung tanyakan, langsung sebelum audionya jalan, sebetulnya kan sebelum audio jalan itu ada narasi ya, ada narasi, teman-teman analisa dulu si teksnya, si jawabannya. Nah analisa teks, kemudian setelah audionya jalan, teman-teman analisa si teksnya pakai pertanyaan 15 tadi. Oke, berikutnya ini jawaban nomor 1, clue-nya ada di sini. Kemungkinan besar jawaban nomor 2 clue-nya ada di bawahnya. Nah, once a week, 2 times a week, 3 times a week, for 15 hours. Kayak gitu ya, 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, dan yang D itu selama 15 menit. Nah berarti ini how often ya, harusnya ya, berapa sering sih pertemuannya akan berlangsung ya, kayak gitu ya. Di sini tadi clue nomor 1 di sini adanya, clue nomor 2 atau harusnya ada di bawahnya, kemungkinan besar di sini. Kita cek this course ya, kuliah ini atau mata kuliah ini meets twice a week for lecture. Nah jadi teorinya, materinya, perkuliahannya itu 2 minggu sekali, dan once a week ya, once a week maksudnya 1 kali dalam seminggu untuk tugas laboratorium. Nah kira-kira how often does Prof Martin give lecture, berarti berapa sering sih Prof Martin itu ngasih kuliah. Jawaban yang tepat itu yang B, 2 times ya, 2 times atau twice ya, kalau di teksnya twice, di sini times, karena jawabannya nggak mungkin plug gitu ya, yang ada di sini pindah ke sini. Nah kata lain dari twice itu 2 times, 2 kali. Oke teman-teman ya, jawaban 1, jawaban 2, jawaban 3 kemungkinan ada di bawahnya, karena itu semuanya berurutan. Nah berarti nomor 1 itu jawab nanyain when ya, nomor 2 nanyain how often atau seberapa sering, dan yang ketiga nih kemungkinan besar jawabannya ada di bawahnya di sini. Nah, to do the first laboratory assignment, to take the first exam, to study, kita baca dulu soalnya ya, analisa soalnya, karena di skill reading juga begitu, analisa soal dulu.
to study the laboratory manual, to read one chapter of the text. Nah, kita cek. Nah, the text for this course, ya, the text di sini maksudnya buku ya, referensi ya. The text for this course is Introduction to Biological Science, ya. Di sini oleh karangan Abramson. You should get the text and read the first chapter. Oke, di sini to take, to study, to read. Nah, kira-kira ini pasti nanyain pekerjaan ya, hal yang dikerjakan, yang harus dikerjakan. Kalau ada to kick untuk menendang lah ya, menendang, to eat memakan, gini. Ini to do berarti melakukan, untuk mengerjakan. First laboratory assignment, tugas laboratorium pertama. Untuk laboratory exam, untuk apa sih namanya, UTS atau ujian mingguan pertama, study laboratory manual kayak ya, untuk mempelajari manual laboratory. Terus to read one chapter of the text ya. Berarti ini jawabannya, karena clue-nya ada di sini. Clue 1 di sini, clue 2 di sini, clue 3 ada di bawah. Semuanya in order. Jadi, you should get the text and read the first chapter. Kayak gitu teman-teman. Itu aja mungkin buat skill atau chapter skill ya, pembahasan skill di listening section yang C ya. Coba nanti kita simulasikan atau latihan di grup ya teman-teman ya. Itu saja untuk video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Silahkan diulangi lagi nontonnya sampai teman-teman kira cukup paham, atau seenggaknya sekiranya sampai teman-teman merasa cukup video ini kurang gitu ya. Nanti teman-teman pelajari lagi dari sumber-sumber lain. That's all. Thank you so much for your attention. So let's close our class today by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. And as I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.